Maksudnya dalam pemahaman kata-kata dalam bahasa Indonesia ini sama freedom dan liberty. Mungkin kita kekurangan kosakata untuk menjelaskan arti dari padahal freedom dan liberty punya definisi yang berbeda gitu loh. Oke, sekarang cukup ria di sini. Oke, sekarang beta yang jadi host. Ya. Oke, muka baru nih. Halo guys. Dan malam ini kita ditemani oleh ketemu punya Kak Papi. Yes, betul. Kak Papi. Papi Jadi nama samaran atau nama apa ya? Pak? Panggilan. Nama panggilan. Asli Papi betul. Nama Pangeran Sam David Soan. Keren. Cuma Pangeran dong. Biasa dipanggil Papi dari kecil biasa. Biasanya dipanggil Papi. Oke, langsung kata langsung basa-basi, kata langsung to the point. Kemarin Pak Ebit kan kasih ini kan, kasih WhatsApp beta bilang salah. Katanya ini bagus nih. Skripsinya bagus nih bro. Ini katanya bisa bahas nih di podcast. Beta baca, wah memang menarik nih. Soal gimana pengaruh UU ITE ini terhadap kebebasan pendapat gitu. Nah, jadi katanya bisa, kan beta baca nih kurang begitu paham gitu. Karena ya beta punya keterbatasan ya. Jadi mau katong harus tanya yang ketemu ke orangnya. Yes, betul sekali. Gimana Kak bisa memikirkan judul itu tuh? Keresahan itu tuh kenapa? Bisa poinnya kok mau bahas tentang kebebasan berpendapat itu. Mungkin ada keresahan-keresahan yang Kak bisa sampaikan? Oke. Kan mulai dari awal ini kan Undang-Undang ITE ini kan dibentuk untuk hanya mengatur tentang transaksi elektronik saja. Dalam definisinya kan ini Undang-Undang ITE ini kan menurut saya kurang jelas begitu dari setiap unsur-unsurnya. Kayak di setiap pasal itu ada unsur-unsur yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur dengan sengaja ini katong sudah bisa ukur karena sengaja atau tidak sengaja ini dari niatnya orang. Bagaimana katong bisa ukur hati nurani seseorang? Betul. Dengan tanpa hak begitu. Berarti ada yang berhak. Ada yang berhak untuk menyampaikan ujaran kebencian. Dari situlah kayak kebebasan berpendapat ini niat orang untuk mengutarakan menyampaikan pendapat atau apa menjadi kurang begitu. Dan akhir-akhir ini memang indeks demokrasi kurang gara-gara adanya undang-undang ITE ini. Setuju. Bagus sekali ya. Ya kayak tadi contoh itu tuh, gimana bisa cuma kasih kata-kata Gus Dur itu kan, yang polisi yang baik gitu ya, cuma 3 gitu, Jenderal Rugeng sama polisi tidur, dan apa itu, tiba-tiba dipanggil kan langsung, itu kan jadi kayak kok bisa, padahal kan ketemu cuma pengen kasih tunjuk ekspresi, mungkin itu keresahan ya, karena mungkin banyak oknum ya, kata bahas oknum polisi yang mungkin kinerjanya diragukan, kredibilitasnya juga diragukan. Itu betul-betul sekali. Tapi saya pernah nonton itu ada salah satu berita itu dari dia seorang politikus juga. Dia bilang sebebas-bebasnya orang berpendapat, bukan berpendapat tapi sebebas-bebasnya orang itu. Kalau terlalu bebas. Yes. Itu menurut Kak gimana? Ya itu katong kembali ke kebebasan berpendapat. Yes. Kebebasan berpendapat menurut Viktor Frankl ini ada 2. Satu freedom, kedua liberty. Freedom ini kebebasan yang melekat dalam diri seseorang. Itu tidak bisa dicabut. Itu kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Oh iya. Jadi freedom itu biar tubuh seseorang di penjara, tapi pikirannya bebas untuk kemana. Nice. Kalau liberty, dalam konsep liberty itu konstruksi dari 2. Oh iya. Kayak negara, kesepakatan antara negara dan kita begitu supaya saya juga jangan melanggar hak orang lain. Oh iya, liberty ini jadi batasannya jadi tuh loh. Oke, paham. Ya. Jadi kalau mau bilang terlalu bebas juga kriminal. Kalau untuk dalam berpendapat ini kan tidak, menurut saya bebas saja. Yang penting niat, jangan batasi niatnya. Niat dari orang untuk berpendapat itu. Oke. Berarti dia masuk ke liberty bukan? Liberty. Freedom itu. Kalau untuk niat kebebasannya. Maksudnya dia mau berpendapat tapi dibatasi. Iya, di liberty itu. Oh, bagus sekali. Terus ini gimana sih pendapat Kak? Misalkan nih, kalau misalkan kayak kebebasan pendapat ini menurut beta pribadi ya, yang ketemu lihat di media sosial tuh banyak yang
yang menyebarkan opini itu ibaratnya berdasarkan asumsi gitu loh. Menurut beta tuh bahaya sih, ya kan? Karena katong juga harus mengerti apa yang harus katong bicarakan. Jangan, ya kan, jangan, ya katong cuma pakai asumsi. Itu gimana sih menurut Kak? Kalau asumsi itu kan bagian dari kebebasan berpendapat. Kan? Oke. Maksudnya itu beta punya hak untuk menyampaikan itu, begitu. Oke. Jadi urusan kalau beta melanggar hak orang lain itu negara yang tangani. Atur. Liberty-nya atur tuh. Ya, Yes. Jadi tapi menurut saya begitu, freedomnya yang jangan dibatasi. Freedom, kehendak orang kehendaknya ini. saya begitu, untuk Yes. menyampaikan kebebasan itu. Betul. Kan kalau di kamus bahasa Indonesia saya freedom liberty ini sama kebebasan sih, tapi lebih sebenarnya ya ada Sebenarnya sama hidup liberty. maksudnya dalam pemahaman kata-kata dalam bahasa Indonesia ini sama freedom dan liberty. Mungkin kita kekurangan kosakata atau kemana untuk menjelaskan arti dari iya, padahal freedom dan liberty iya. punya definisi yang Punya berbeda definisi, gitu loh. berbeda. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia Iya. cuma diartikan sama. Oh berarti atau kita mungkin yang kurang saya tahu. yang kurang pelajaran Oh bahasa mungkin kita Indonesia lebih, sama-sama ya. jadi bahan pelajaran. Gitu. Tapi kalau menurut ya Iya bagus. Tapi gimana sih menurut Kak batasan dalam kotong tuh berpendapat itu gimana sih menurut Kak? Apakah mungkin katong bebas lah ngomong apa, mungkin misalkan beta suka terhadap pemerintah, be bisa maki dia lah, iya kan? Be bisa pemerintah kok begini, beta caci maki. Apakah itu termasuk kebebasan berpendapat atau itu sudah terlalu bebas gitu? Itu menurut Kak gimana? kalau itu kembali ke undang-undang dasar kan, kalau di UUD kan sudah ada diatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian pun sudah diatur dalam UUD. Jadi tapi diatur lagi dalam undang-undang ITE. Lagi Jadi direvisi. tidak efektif, dia kesannya duplikasi. Jadi Duplikasi untuk lebih memperkuat. tapi tidak efektif jadi. Tidak efektif. Menurut Kak soalnya Iya, efektif. menurut Oke. saya gitu. Oke. Kayak saya ambil contoh kemarin, kan saya ambil contoh kasus juga Ahmad Dhani. Iya betul. Ya, Dhani Saya baca dalam- deskripsinya. Betul. Dalam itu Ahmad Dhani itu kan ada beberapa cuitannya dia yang menjadi dasar dia dihukum. Iya dia dihukum. Terlepas dari putusan dia sudah dihukum, Iya. menurut saya itu dia hanya menyampaikan pendapat kan. Karena iya. ada salah satu cuitan dia bilang begini, siapa saja yang mendukung si penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Wah. Itu menurut saya itu suatu kebebasan berpendapat. Contohnya kayak begini, penista agama ini kan menurut kakak itu melanggar hukum atau tidak? Melanggar kan? Iya. Dan menistakan agama. Kan? Menistakan agama. Coba saya bilang begini, siapa saja yang mendukung pembunuh adalah bajingan yang perlu diludahi muka. Konteksnya jadi berbeda ya kan? Semua orang pasti setuju. Iya setuju. Betul. Iya, kan? Betul. Konteksnya yang pertama negatif tapi ganti kantanya iya, pembunuh iya. jadi positif Jadi gitu positif. loh. Oh bagus sekali. Cuma mungkin pada saat kondisi sosial pada saat itu Iya, masyarakat kan ada dengan politik juga, dengan ada gitu. unsur politik. Sara lagi Iya. parah itu. Baru kan di kita kan soal agama kan Iya Memang sangat sensitif. sensitif. Dan malah itu jadi alat politik sih Iya. gitu. Itu yang menurut gue bahaya sih, menurut beta bahaya sih. Dimana agama lu jadikan alat politik, ya it's okay lu jadikan alat politik. Tapi kalau untuk pemecah kan sayang sekali kan. Kayak itu kan itu tidak terlepas dari kasus Ahok kemarin itu, Oh, yang iya, Ahok menistakan iya, agama. iya, Ya. iya. Jadi bermutu dari situlah cuitan Ahmad Dhani itu. Tapi menurut kalian gimana? Maksudnya beta pengen tanya nih. Menurut saya itu suatu bentuk kebebasan sih, terlepas dari orang-orang memahaminya seperti apa. Kan multitafsir Iya, kan jadinya. Kalau pada saat itu kan kondisi politiknya lagi Iya, panas-panasnya lagi parah-parahnya. atau apa, jadi muncullah yang melaporkan dari pendukung si Ahok. Iya, itu iya. datang Jadi ada melaporkan. sentimen-sentimennya. sentimen. Oh itu bahaya. Tapi menurut beta gini sih, beta pengen tanya, gimana sih Kak? Menurut Kak tuh kayak sekarang peranan media sosial itu kayak atau makin terpolarisasi sih. Kayak misalkan beta dukung si A. Beta karena beta suka main media sosial, beta suka misalkan toko A. Karena katong pasti kata algoritma kan, algoritma akhirnya algoritma ini makin mendukung beta si A gitu loh. Apalagi misalkan Kak Igo dukung si B karena suka main media sosial, akhirnya
suka lagi sama yang si B ini nih. Nah, Akhirnya beta makin si A, Beta makin si B. akhirnya nih, terpolarisasi tuh. Menurut Kak gimana sih sampai katong sudah seperti itu tuh gimana? Dari pandangan Kak lah, perspektif pribadi. Mungkin katong sudah ke topik lain sih ya. iya. Oke. Kalau menurut saya nih peran media sekarang nih itu sangat terkontrol oleh pemerintah. Oh, terlalu kontrol di pemerintah. Terkontrol oleh pemerintah. Apa-apa katong pun pola pikir saya pemerintah yang kontrol. Seolah-olah takut untuk katong mau kritik begitu. Oh, oke. Jadi kayak sudah efektif lagi. Jadi itu katong lebih memilih media sosial, Facebook, contoh Twitter atau apa untuk sampaikan katong pun pendapat. Kan katong sudah percaya lagi dengan Iya, media-media akhirnya yang- kayak rakyat jadi apatis iya, gitu ya, iya. acuh aja gitu. Setuju. Misalkan kayak akhirnya kayak misalkan beta pakai media sosial, cuma ya sudah lihat orang punya story, tapi kayak isu-isu sosial be jadi mau komen tapi takut nih Iya. UU ITE kan, iya itu jadi. itu tujuan saya buat skripsi, maksudnya Oh, tujuannya di situ. kayak dengan adanya ini undang-undang ITE ini, katong punya niat untuk menyampaikan pendapat, mengutarakan pendapat itu dibatasi. Karena itu tidak efektifnya dari Dari undang-undang dari itu. undang-undang yang telah dibuat itu. Tapi undang-undang ITE ini kan deliknya itu aduan kan? Iya, delik aduan. Berarti ada yang merasakan dulu baru bisa melakukan. Oh, Iya. iya. Justru itu yang makin memperparah lagi. Karena- Itu kan jadi alat bagi orang lain. Bisa saya tidak suka dengan kakak. Iya. Kakak buat salah begitu. Saya mencemarkan nama baik. Ah. Saya lapor kakak. Kakak dipidana. Tapi karena dia kakak pun kawan, Hmm. kakak maki dia juga, ya santai saja. Oh, iya. Gitu. Jadi suatu sarana untuk orang kriminalisasi. orang lain. Betul sih, maksudnya kayak katong misalkan bahas topik lain, misalnya kayak kasus-kasus misalkan korupsi gitu loh. Kayak yang bebas jadi skripsi itu apa? Equal before the law. Ya. Kalau katong tuh setara, Ya, setara setara. di mata hukum kan. Kayak menurut beta kayak aneh orang-orang yang kayak dong korupsi kan itu apa? Extraordinary crime. Jelas-jelas itu kriminal yang luar biasa. Ya. Tapi masih diperlakukannya, ya lu masih bisa pakai baju ini, masih lambai-lambai di tangan. Sedangkan kalau misalkan rakyat-rakyat yang lain, mungkin yang kemarin kasus ada yang dia cuma curi apakah nenek-nenek, tapi tidak diperlakukan sama. Itu gimana sih menurut kalian? Akhirnya poin equal before the law tuh sebenarnya ada gitu. Ya itu kita kembali lagi kepada siapa yang menggunakan hukum gitu. Siapa Jadi yang oknum menggunakan berarti ya? oknum. Kalau itu sih lebih khusus kepada oknum-oknum sih Oknum. kalau berbicara itu. Karena hukum yang sebenarnya itu memang adil. Adil. Hanya orang yang memperlakukan hukum itu yang Oke. bisa saja, maksudnya memakai hukum. Memakai hukum dengan secara ya baik dan benar Iya. kan. Setuju sih. Dan kalau misalkan ini kita bahas topik lain nih. Siap. Ya. Katong bicara tentang anak muda lah. Ya. Katong kan anak muda nih. Dan salah satu BEM keresahan adalah gimana katong anak muda ngumpul-ngumpul, tapi topik pembicaraannya itu seperti ini gitu loh. Katong bisa bahas isu sosial gitu. Dan salah satunya beta datang ke sini karena itu visinya itu gimana katong anak muda, terkhususnya katong di NTT atau Kupang itu lebih sensitif terhadap isu sosial. Itu menurut Kak gimana sih biar katong bisa tingkatkan ini loh katong anak muda Kupang, katong sone kalah dari luar, itu gimana sih menurut Kak? Apa yang katong harus lakukan sih sebagai pemuda kota Kupang ini loh? Untuk membangun semangat. Iya, itu membangun semangat ini supaya katong tuh berani lah diskusi hal-hal seperti ini. Kalau menurut beta kan, Iya. itu kembali ke katong diri sendiri. Kayak beta contohnya, beta kalau kayak ada kawan-kawan yang mungkin katong bahas ini, dong sudah mau bahas, dong sudah tertarik gitu untuk bahas ini bareng. Jadi beta lebih mengimbangi dong, Menyesuaikan. menyesuaikan untuk supaya katong dulu bisa bercerita apa saja begitu. Betul. Tapi kalau untuk beta tarik dong ke sini menurut beta agak berat kan, karena Iya. dorong pun pemikiran secara awal saja sudah tidak tertarik tentang itu begitu. Jadi mungkin dengan konten-konten kayak begini mungkin kalau dong nonton pada saat Oke, siap. Amin. gabut-gabut Gabut-gabut, buang-buang kota begitu sama Iya. tahu menonton. Oke. nonton dong tertarik, ya mungkin bisa bangun dong pola pikir baru supaya Iya. mau
Ya diskusi-diskusi kecil. Seperti ini. Karena menurut beta kayak orang-orang kayak Kak ini nih yang punya potensi itu tuh sebenarnya banyak gitu. Iya, Iya, tapi soalnya terekspos. Iya, mungkin pertama soalnya terekspos, tapi mungkin kedua justru ada wadahnya gitu loh. Iya kan? Kayak beta juga suka lah tentang isu-isu sosial. Akhirnya baru ketemu Pak Ebit, ketemu Kak Igo, dapat di wadah bahwa akhirnya ya ayolah kita bahas-bahas isu sosial. Jadi kayak ketemu anak muda juga hadir gitu. Itu sih. Menurut Kak Igo gimana? Ini kan diskusi ya, jadi soalnya terlepas dari narasumber, katong bisa banyak-banyak perspektif. Mungkin tergantung circle-nya dia sih. Jadi misalnya kakak punya pemikiran kayak tadi ya, punya bicara soal sosial. Tapi kalau circle-nya kakak berbicara soal yang negatif, misalnya ya, pokoknya sih hura-hura. Iya. Itu tetap dia masuk juga ke situ. Walaupun kakak tetap memaksa kita bicara soal sosial. Berarti faktor lingkungan berpengaruh sekali ya? Faktor lingkungan. Paling pertama itu memang faktor lingkungan. Karena itu katong semakin katong sukses, katong semakin kurang kawan. Setuju. Tapi beta belum sukses, jadi kawan masih banyak. Definisi sukses kalau menurut beta sekarang definisi sukses itu beda-beda orang sih. Kalau beta definisi sukses ketika beta mandiri, beta sukses. Beta soalnya tergantung dengan orang lain, itu beta sukses. Jadi jangan sampai ketong menurut beta pribadi melekatkan kesuksesan itu di materi. Menurut beta bisa, kalau orang melekatkan kesuksesan itu di materi ya it's okay. Tapi kalau menurut beta ya kesuksesan, iya kalau beta ya intinya mandiri sih. Jadi kalau menurut kakak gimana? Kalau kata tadi kan singgung tentang kesuksesan nih, itu menurut kakak gimana definisi kesuksesan dari Kak Papi sendiri itu gimana? Abis itu nanti baru Igo. Menurut beta itu sukses itu tergantung definisinya katong sendiri. Kalau menurut beta sih, apa yang beta inginkan, apa yang beta tujuan sudah tercapai, itu sukses menurut beta. Menurut orang lain, beta penting pandangan orang lain beta sukses dengan caranya mereka. Yang penting dengan caranya beta itu berasa bisa sukses. Sudah pas buat beta. Mungkin ini apa? Tergantung mental ya Kak. Banyak orang juga yang menurut beta pribadi itu kayak terlalu mengikuti standar kesuksesan. Ya lu sukses harus kerja di inilah, lu harus punya rumah lah, harus punya inilah. Akhirnya menurut beta ya ketemu makin stres sih, iya kan Kak? Oh kalau bisa begitu ke mana su, ya kan? Tapi kalau menurut sukses menurut lu apa Igo? Kalau sukses menurut beta sendiri, beta selama ini berpikir beta sukses itu ketika beta bahagia sih. Bahagia. Itu beta sukses. Kebahagiaan menurut lu tuh apa? Ini sepanjang nih. ini melebar nih. It's okay, katong diskusi. Menurut beta untuk sukses itu ketika menjalani suatu tugas atau hari-hari lah. Misalnya kuliah atau misalnya ada job apa yang beta dapat. Ketika beta mengerjakan itu dengan bahagia, itu beta masih beta sukses sendiri. Passion, ada passion sendiri yang buat lu bahagia itu dan lu merasa itu lu kesuksesan. Jadi beta tuangkan dalam beta karya yang beta kerjakan. Keren. Dan beta satu sukses menurut beta juga bisa bahagiakan orang tua. Wow, amin. Bisa. Iya. Tapi untuk sekarang sih belum jadi. Iya, dan beta juga berusaha sih Kak. Ya seperti itu kayaknya beta juga berusaha gimana bisa membahagiakan orang tua gitu. Termasuk beta juga. Semoga ketong bisa ya. Amin. Penting nggak soalnya Kak? Menurut Kak tuh ketong tuh sadar akan politik itu penting. Itu sangat penting Kak. Karena ketika ketong masih jadi mahasiswa itu ketong sangat idealis. Yes. Maksudnya ketong berbicara yang benar saja pasti. Tapi jangan lupa ketika nanti ketong jadi DPR, ketong harus tetap idealis, jangan berbicara isi perut lagi gitu kan. Biasa kan gitu. Betul. Jadi biasanya ketong idealis pada saat jadi mahasiswa ketika kita sudah jadi. Ya tapi kalaupun begitu tetap regenerasi terus. Tetap ada mahasiswa yang bisa demo, bisa menyampaikan suara supaya yang di atas jangan terlalu santai. Iya, betul. Kita inilah sebagai kontrol sosial. Iya, betul, setuju sekali sih. Apalagi peran mahasiswa ini sangat penting. Jadi, kalau menurut saya untuk masyarakat kayak ada mahasiswa yang turun ke jalan, baru dong bilang, mahasiswa ini sudah ada guna. Itu sebenarnya salah menurut salah. Itu ketong malahan itu ketong memperjuangkan hak masyarakat itu yang pemerintah sudah. Dan secara konstitusi juga dibolehkan kan Kak? Itu dasarnya itu demokrasi itu kan. Tapi kan akhirnya kayak
banyak orang juga yang merasa kayak ini sudah ada apa ya, ada sentimen lah gitu loh, soal tentang gimana sih ini mahasiswa ini demo kok pada saat ini aja gitu, isu-isu yang lain iya ditunggangi seperti itu. Itu menurut Kak gimana sih? Atau memang ya itu cuma isu aja, cuma pengalian, atau memang mahasiswa betul-betul berjuang mewakili hati suara rakyat? Terlepas dari ditunggangi atau tidak ditunggangi itu Kak, yang penting katong menyampaikan apa yang benar-benar yang memang betul-betul Menjadi kebutuhan keresahan. masyarakat, Betul. keresahan masyarakat. Entah itu katong ditunggangi oleh masyarakat itu sendiri, itu bagus kan? Iya, setuju. Kalau ditunggangi sama masyarakat ya memang niat awalnya seperti itu. Katong sebagai mahasiswa akademis ini, mungkin masyarakat yang turun langsung ke jalan. Iya, punya Maksudnya, kesibukan mungkin lain. Boleh, bisa, bukan tidak bisa, tapi penyampaiannya mungkin kurang gitu kan. Oh iya. Katong bukan karena katong rasa katong masih jadi katong ya, katong rasa katong bisa, katong punya wewenang untuk sampaikan itu. Terus kalau misalkan ketemu bahas politik, berarti akan berkaitan dengan KKN nih, gitu loh. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu gimana sih katong anak-anak muda tuh sadar gitu loh, bahwa ini KKN ini merasakan ketong nih. Karena itu kan dampaknya besar sih Kak, iya kan? Kayak misalkan korupsi ini seharusnya ketong dapat pelayanan misalkan jalan atau apa, karena dikorupsi akhirnya ya Kak tahu lah permainan seperti itu. Gimana sih peran anak muda biar ketong tuh bisa lawan itu KKN? Itu gimana sih menurut Kak? Lawan paling utama ini dari katong diri sendiri. Kalau menurut beta Harus punya integritas lah begitu. Maksudnya dari awal memang lebih baik jangan pernah coba-coba dengan itu. Sekali katong coba ya satu kali surasa jadi kebiasaan. Ini kebiasaan sih. Kalau enak Sekali Ngulang. generasi Berikutnya berikutnya itu ya, penting. memang Iya, itu paling penting. kalau sih. untuk dorang yang sudah yang menjabat sekarang, katong sudah sudah bisa dong lihat. Iya, sudah. Beta omong untuk kayak katong-katong nanti. Iya, yang betul. mungkin. Katong-katong nanti siapa tahu bisa jadi pemimpin ke kita depan, katong bisa sudah tahu kan. Makanya beta pernah buat satu story di WhatsApp. Itu beta bilang itu ada kasus kepala desa, dia menggunakan uang desa dan desa untuk keperluan pribadinya dia sendiri. Oh, itu. Makanya itu beta berpikir kayak kalau Manfaatkan. misalnya ada pilkada pemilihan kepala desa, itu cari orang yang memang sudah ada duit lah. Paham. Itu yang pemikiran beta, cari orang yang sudah ada Sudah. duit lah, supaya kesannya tuh dia jangan kesan kepala desa itu kerja untuk ke masyarakat itu kayak ya belakang dulu lah. Dia memperkayakan dirinya dia sendiri dulu. Karena dia miskin Iya, gitu. karena dia miskin. Maksudnya dalam tanda petik ya. Iya. Itu karena miskinnya, karena dapat duit segini banyak, ya udah buat beta lah gitu loh. Tapi menurut Kak gimana? Apakah itu berpengaruh Itu gitu? menurut saya. Iya kan, menurut memang- Igo? Ya kebanyakan sih memang begitu sih, orang yang sudah mampu terus jadi ini baru memanfaatkan dukung jabatan supaya bisa dapat. Tapi sonde semua atau sonde bisa Jadi generalisasi. kalau begitu katongnya miskin berarti sonde bisa jadi kepala desa. Jadi pada saat kita mau dapat, Kebanyakan orang iya, lebih suka orang yang sederhana. sederhana. Oke. Ada kepala desa baru saya lupa di mana ada di berita, dia yang buat jalan pakai uang pribadi. Oh iya. Iya. Iya, terakhir dia disambut kan. Iya. Iya, keren sih. Ada kepala desa Iya. yang memang. Iya. Sultan di mana? Iya. Tapi kalau bicara tentang itu sih, itu di hati sih. Iya kan. Lu, Kembali- entah lu kaya, entah lu miskin, tapi memang lu kebesaran hatinya lu memang seperti itu ya lu akan lakukan. Tapi kalau misalkan kayak Igo bilang kalau orang miskin yang menjabat nanti dia kaya, menurut beta yang ditangkap tuh orang kaya deh. Yang kemarin yang kata menteri apa tuh yang kasus potong bansos kan dia pun data dan kekayaan berapa miliar, tapi masih korupsi juga gitu. Jadi Dia serahkan. Memang setiap orang itu punya ambisi. Iya. Pertama mau jadi kaya, sudah bosan kaya mau menguasai. iya Gitu sih. kan. Orang yang katong pilih nanti yang bel katong suruh minggir jalan tuh. Kebanyakan kan yang sekarang begitu. Iya sih, betul Kak Bas. Itu jadi beta ingat. Salah satu caranya katong gimana bisa berpartisipasi untuk melawan KKN. Menurut beta tuh katong harus lawan namanya money politik. Betul Sonek? Yes, betul. Itu money politik tuh menurut beta itu parah sih. Lu bayangkan misalkan beta mau jadi anggota dewan gitu. Terus ibaratnya beta maju nih butuh dana gitu loh. Ya sudah berinvestasi lah. Ini
money politik ini berapa ratus juta gitu, 500 juta. Carilah orang bayar pilih beta. Pada saat menjabat, otomatis beta cari ini return of investment kan, beta cari karena mana nih investasi yang kemarin itu beta balik, suka bisnis gitu loh. Makanya katong harus perang lawan itu money politik sih. Menurut kau gimana? Dengan ada money politik itu kan katong diajarkan dari kecil untuk terima suap sebenarnya. Ya itu kan. Setuju. Jadi apa? Katong dipaksa untuk pilih dia begitu. Katong jadi kayak dia, katong sama juga. Sama Junenti, iya sih. Katong ya beta kalau untuk kayak dong itu tuh biar ya dari katong nih masih iya, muda. katong ini nih. Maksudnya katong bangun pola pikir yang agak beda lah sedikit. Ya, amin. Jadi setuju. Karena beta pernah diskusi tentang ini dengan BM kakak-kakak, dong selalu menentang beta sih Rizal, kakaknya itu sudah akan habis. Kalau beta orangnya optimis karena mungkin beta pelingkungan di misalkan di orang-orang yang katong punya apa ya keresahan yang sama nih. Jadi beta optimis, mungkin ego pada saat dia bisa menjabat itu dia bisa lawan kakak yang mungkin kapapi gitu. Jadi benar-benar mungkin dari kacamata orang sih beda-beda karena kawan ini memang dia politik pragmatis, dia betul-betul turun. Jadi ya mungkin ya sudahlah, dia bilang beta juga mau suruh lu harus begitu. Tapi kata generasi dan generasi selanjutnya itu gitu. Dengan itu juga satu untuk tekan itu ya hukumannya harus tegas. Iya. Yes. Kayak di mana-mana di banyak negara itu, di Cina dihukum mati. Iya, hukuman mati. Tapi kalau hukuman mati bertentangan HAM iya, lagi. Iya, maksudnya kan? saya bercontoh kayak maksudnya hukumannya harus tegas. Iya. Tapi kalau untuk hukuman mati Indonesia kan juga berlakukan hukuman mati. Iya, betul. Untuk extraordinary crime. Iya, betul. Tapi extraordinary crime yang dihukum mati hanya pengedaran narkoba. Oh iya. Tapi walaupun kasus korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa. Iya, kejahatan luar biasa. Tapi hukumannya ya begitu. Iya, begitu aja. Belum lagi ada. Harusnya di atas 20 tahun. Oh iya, betul. Biar ada efek jerah kan, Kak? Supaya ada efek jerahnya tuh harus ada. Efek jerah bukan cuma untuk dia saja, untuk orang-orang lain yang berbuat. Jadi kayak ketemu, weh korupsi jangan kawan, itu bab tua. 20 tahun, anak mau nikah dia sudah bisa datang. Jadi ada efek jerah itu kan. Dan kalau menurut beta, kalau misalkan katong anak muda mulai sadar akan ini, berasa kedepannya katong bisa jadi orang-orang keren sih. Kayak beta baca di Instagram, entah ini DPR di mana, lupa di Swedia kah, di negara pokoknya negara maju, dia malah menuntut di pemerintah, maksudnya menuntut lah di teman-teman bahwa dia gajinya dia kasih turun. Lu bayangkan koson deh, ini DPR, ya itu di negara mana, anggap saja Wakanda lah. Tapi ini real gitu, real. Dia menuntut bahwa ketum gaji DPR-nya terlalu tinggi, harus kasih kurang. Karena soalnya sesuai dengan misalkan ini pendapatan rata-rata masyarakat. Lu bayangkan, ketum bisa di titik itu gitu. Kalau sekarang kan ketum selalu tahu DPR sedikit-sedikit nanti naik inilah, naik itulah. Harusnya jadi mewakili, tapi kayak seolah-olah doang yang terspesialkan gitu. Jadi bahaya juga sih. Itu menurut Kak gimana sih soal ketum bisa jadi seperti itu tuh gimana sih? Kak optimis atau kayaknya son bisa deh pesimis? Kalau optimis ya memang harus optimis. Supaya jadi lebih baik tuh. Bisa jadi lebih baik. Ya dengan keadaannya ketung seperti ini ya semoga jadi realistis juga. Jadi realistis. Katong mau optimis tapi ya dengan keadaan sekarang katong jadi realistis. Tapi kalau optimis ya memang harus optimis supaya tujuan yang lebih baik ini kan memang katong harus semangat. Betul. Semoga katong bisa jadi ya pemuda-pemuda keren lah gitu. Soal kayak katong misalnya bahas topik lain nih, gimana katong anak-anak muda tuh kayak isu-isu yang lagi naik tuh tentang ini climate change, perubahan iklim. Karena katong anak muda tuh bisa, katong harus berjuang nih lawan ini climate change tuh. Itu kesadaran itu tuh gimana katong bisa bangun? Karena menurut beta kayak katong ya bodoh-bodoh amat, kalau kiamat ya sudah kiamat. Sudah kayak pemikirannya seperti itu gitu loh. Jalani saja begitu. Jalani saja. Tapi gimana sih katong bisa jadi peka terhadap itu? Menurut Kak gimana? Itu penting tuh Kak. Sama kayak katong ada anak cucu ya katong kasih waris katong pung harta, ya katong kasih waris katong pung alam ini buat dong tuh. Betul. Mungkin dong nanti lebih baik. Jadi katong pindahnya supi climate change ya guys. katong diskusi terbuka. Beta sampai mana sah? Oke. Karena kemarin kata ini
ada sebagian kelompok yang kayaknya mau menggeser ideologi Pancasila menjadi ya kan ngerti lah. Seperti itu menurut Kak gimana sih sampai segitunya? Itu terlalu tahu. Yang mana? Yang kayak misalkan ada sekelompok orang yang memaksakan dia tuh harus ini negara yang kita harus ganti ideologi karena ketong tuh yang paling berjuang dalam konteks. Oh itu salah. Itu salah sekali. Itu kalau memang ada seperti itu ya harus ditangkap betul sih Kak, sayang sekali lah. Ideologi negara ketong bangun capek-capek untuk merdeka begitu baru. Kalau menyangkut ideologi itu sudah landasan itu sudah bisa diganggu. Bisa diganggu itu final lah. Ya radikal itu. Radikal. Berbahaya sih, radikal. Dan ketong bahas lagi nih tentang tadi ini kebebasan berpendapat. Nah, kemarin pasti ketong tahu nih yang lagi isu-isu hot trending di YouTube tentang LGBT tuh, Deddy Corbuzier sampai di take down itu tuh loh. Itu gimana sih menurut kamu kacamata? Nanti bisa tanya Igo juga. Itu gimana sih? Apakah memang ya seperti itu atau masa Deddy harus begitu? Masa harus di take down? Itu kan kebebasan berpendapat. Menurut Kak gimana sih? Kalau beta sih belum nonton. Belum nonton. Video tapi tahu lah isunya. Tahu itu berita. Kalau menurut itu sah-sah saja itu maksud. Ya selagi dia tidak mendukung itu LGBT karena ketumpung negara juga kan sudah mendukung. Iya, menentang itu. Tapi kalau dia hanya untuk sekedar untuk jadi pelajaran buat orang lain, apa salahnya kan? Iya. Selagi dia tidak mendukung. Selagi intinya kata kuncinya jangan sampai dia mendukung. Jangan sampai. Kalau dia sampai mendukung berarti sudah menentang dengan ketumpung prinsip-prinsipnya. Iya, prinsip-prinsip negara dan ketong kan negara yang agamis juga kan soalnya bisa lepas itu. Menurut Igo gimana? Kalau menurut saya pembahasan LGBT yang di podcastnya Deddy Corbuzier itu kan dia kayak gini ya, kita berbincang nih, perspektif orang yang mendengar, berarti dia yang menilai. Iya. Ini baik atau buruk. Setuju. Nah, terus itu ada di komentarnya lagi itu bilang negara kita memang beraneka ragam, tetapi soal penyimpangan kita lawan. Berbeda boleh, tapi menyimpang jangan gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya tuh, apa kita bahas begini itu menyimpang atau sonde? Kayak multi tafsir kan? Ya menurut Kak gimana? Itu sonde sih. Sonde. Itu berbeda pendapat apa deh salah maksudnya. Yang penting beta sonde setuju sah kalau memang dia LGBT ya. Iya. Dan memang itu kan ada di ketumpung. Gitu. Iya, ada. Cuma besok didukung dia, Iya. Besok didukung dia. Tapi tetap ketemu hargai dia. Bukan berarti besok mau bergaul dengan lu, bukan berarti lu harus pergi jauh-jauh di sana ya. Soalnya harus diskriminasi lah Kak. Iya. Setuju. Karena kemarin juga ada teman dia aktivis, dia menentang LGBT tapi dia dari perspektifnya yang LGBT ini kenapa dia didiskriminasi gitu loh. Jadi kayak kalau menurut beta pribadi, beta bilang ya soalnya lu harus tahu ketong rumahnya di mana nih. Ketong ini kan negara dibangun atas dasar Pancasila. Sila pertama saya Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi soalnya bisa lu lepas ini LGBT ini sendiri gitu. Kalau lu negara-negara liberal mungkin kan Kak, negara-negara sekuler ya mungkin lu bisa di sana. Tapi lu harus tahu rumahnya lu ini di mana gitu. Jadi tapi kalau beta mau gali lebih dalam. LGBT misalnya dia berpendapat. Oke. Kalau salah ya. Itu kan kayak penyakit kan maksudnya. Menurut Kak penyakit nanti kayak tanda kutip lah. Ya, menurut Kak Papi. Kalau potong punya ketertarikan sesama jenis begitu itu kan sudah tergolong. Itu bukan katong pun mau asal mau katong mau kayak tiba-tiba bilang semua dia laki-laki. Itu memang dari dalam dirinya katong. Jadi dia punya kelainan. Iya, kelainan begitu. Apakah orang-orang begitu katong harus diskriminasi harus. Kalau untuk beta mau dukung netral sah. Karena kan katong punya itu kalau kembali ke awalnya tadi. Beda kalau orang yang tiba-tiba ada di perempuan tiba-tiba langsung sepersekian detik langsung mau di perempuan mau di laki-laki. Ya misalnya. Itu aneh. Nah, iya kan itu suka-sukanya dia sih. Tapi ini memang dia sudah ada kecenderungan dari lahir mungkin atau bagaimana.
lingkungan dari juga lingkungan berpengaruh. berpengaruh. Jadi terbentuk dari diri sendiri. Ya kalau mungkin pemerintah mungkin dapat obat untuk kesembuh itu Ya, amin. cuma itu kan memang Bawahnya dia bawahnya begitu, dia ya. memang sudah begitu. Iya. Jadi betul. mau kasih salah dong bukan lu mau sendiri Iya. ya kan? Untuk jadi begitu. Bagus. Itu mungkin wah, ini diskusi makin melebar nih guys. Jadi ya biasa anak muda, oke. Kalau menurut beta soal kayak LGBT ini kan kayak ini jadi kayak multi tafsir, banyak tafsiran gitu loh. Apalagi katong tadi kayak lu bilang perspektif orang tuh beda-beda. Misalkan begini, contoh. Beta gay misalkan, atau beta homo, atau bisex, atau beta lesbi. Kan itu beb hak asasi. Iya. Jadinya bingung nih antara hak asasi tapi juga beta melawan aturan. Itu gimana sih menurut Igo atau menurut Kapapi itu gimana sih? Nah itu suka kembali yang beta sampaikan itu yang dalam pengertiannya secara liberty itu yang konstruksi dari luar di mana ada pemerintah itu kesepakatan antara katong dan pemerintah karena katong aku ini katong juga negara yang menganut Beragama, teisme. Jadi ya prinsip dasarnya kalau sudah melanggar agama mau itu hak Iya, sana bisa. tapi itu dua sudah bisa sudah hak asasi dan agama ini sudah ada menurut beta sih Menurut maksudnya oke. itu sama-sama harus diperjuangkan Iya, betul sih. Duh, kalau kata bahas agama ini bahaya guys, sensitif. Apalagi ya perspektif orang beda-beda. Padahal katong cuma mau diskusi. Nanti dianggap bilang katong mau diskriminasi lah, katong mau merasa katong lebih hebat lah. Itu sulit. ya, betul. Jadi mungkin sekian ini malam. Terima kasih Kak Papi sudah datang di sini. Semoga katong bisa diskusi lagi. Oke, Igo closing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Banyak ya. Banyak insight yang baru yang dari Kak Papi tentang liberty tadi, freedom tadi. Wah, itu beta baru dapat sih bahasa-bahasa seperti itu. Terima kasih Kak Papi. Igo. Oke. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye guys.